selamat pagi anak-anak SMP Negeri 2 Kota Kupang. Salam sehat dan salam jumpa kembali untuk kita semua pada hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen bersama saya, Ibu Yublinda. Mari kita mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dalam doa, dan Ibu akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat menikmati kehidupan sampai dengan saat ini. Saat ini ya Bapa, kami telah mempersiapkan diri kami untuk belajar. Engkau memberkati kami, memberikan hikmat dan pengetahuan yang benar, sehingga apa yang kami pelajari hari ini dapat kami jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati anak-anak yang telah siap untuk belajar dari rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 8, jangan lupa ya, untuk setiap kali pertemuan kalian harus mengisi daftar hadir sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Pada hari ini kita akan belajar, dan anak-anak bisa membuka dalam buku siswa halaman 15. Buku siswa halaman 15 dengan materi putus asa bukanlah pilihan orang Kristen. Adapun kompetensi dasar yang sudah kita pelajari kurang lebih ditambah hari ini 6 kali pertemuan, masih dengan kompetensi dasar yang sama. 1.1 mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. 2.1 menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. 3.1 memahami sikap hidup beriman dan berpengharapan. 4.1 menyajikan cara hidup beriman dan berpengharapan dalam bentuk tindakan nyata. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai untuk pertemuan kita hari ini, yang pertama, menjelaskan arti putus asa dan bedanya dengan berpengharapan. Yang kedua, menjelaskan pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dan putus asa. Yang ketiga, menjelaskan mengapa remaja Kristen tidak boleh putus asa. Masih tujuan pembelajaran yang keempat, menjelaskan pandangan Alkitab tentang hidup pesimis dan optimis. Yang kelima, memahami makna hidup kreatif dan dapat membedakan ciri-ciri sikap optimis dan pesimis. Yang terakhir, menyebutkan tokoh Alkitab yang pesimis dan optimis. Materi pelajaran untuk hari ini. Materi pokok. Putus asa bukanlah pilihan orang Kristen. Submaterinya, mengapa harus khawatir dan putus asa. Referensi Alkitab, Matius 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Diharapkan untuk anak-anak dapat membaca referensi Alkitab ini. Mari kita belajar tentang
putus asa. Makna hidup yang tidak putus asa adalah orang yang dalam hidupnya selalu bersikap teguh pada pendirian dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi masalah hidupnya. Itu makna hidup orang yang tidak putus asa. Anak-anak, berikut ini ada cuplikan video yang anak-anak harus nonton. Nonton dari awal sampai akhir ya. Semoga video ini bisa memotivasi anak-anak dalam menjalani kehidupan di masa remaja. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married, I'm not going to have a job, I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. Oh boy. Woo! It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me.
Setelah anak-anak menonton video motivasi tadi, adapun hal-hal yang perlu kalian selesaikan atau soal-soal yang perlu kalian selesaikan. Yang pertama, jelaskan mengapa remaja Kristen tidak boleh putus asa. Acuan dari video yang tadi kalian tonton tadi, mengapa remaja Kristen tidak boleh putus asa. Yang kedua, mengapa manusia memiliki keterbatasan. Yang ketiga, tulislah kesimpulan dari video yang kamu tonton tadi. Jawabanmu itu ditulis di buku tugas. Jika ada hal-hal yang belum anak-anak pahami, silahkan bertanya ke guru mata pelajaran yang mendapat tugas mengajar di kelas anak-anak. Mari kita pelajari tentang pesan Tuhan Yesus supaya kita jangan khawatir dan putus asa. Suatu pesan yang indah tentang bagaimana menghadapi hidup disampaikan oleh Tuhan Yesus seperti yang diceritakan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Pesannya ialah bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apa yang kita pakai, apa yang kita makan, dan apa yang kita minum. Karena semuanya itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ibu harapkan bahwa anak-anak membaca ya kitab Injil Matius 6 ini, sehingga menambah referensi dan menambah pengetahuan dan pemahamanmu tentang pesan Tuhan Yesus itu. Yang berikut, manusia selalu ada masalah dalam hidupnya. Kenapa? Coba kita berpikir atau anak-anak merefleksikan, kenapa manusia selalu ada masalah dalam hidupnya? Karena manusia memiliki keinginan yang kuat dan manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, sehingga manusia cenderung menghadapi masalah di dalam hidupnya. Cara manusia mengatasi masalah. Adapun cara-cara atau kiat-kiat yang dilakukan manusia untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yang pertama, tegar. Kita harus memiliki ketegaran hati, keteguhan iman, sehingga ketika kita dihadapkan dengan masalah, persoalan, kita bisa fokus untuk mengolah masalah tersebut dengan baik, sehingga dapat menemukan solusi yang baik pula dari persoalan tersebut. Seperti janji Tuhan bahwa sehabis hujan pasti ada pelangi. Artinya bahwa setiap persoalan pasti ada solusi. Yang kedua, ada iman dan pengharapan kepada Allah. Imanmu yang menentukan bagaimana kamu mengatasi masalahmu. Relasimu dengan Tuhan itu juga menjadi salah satu aspek utama ketika kamu menghadapi persoalan. Dan di balik imanmu harus ada pengharapan kepada Allah bahwa yang kamu hadapi pasti akan berujung baik ketika kamu mengandalkan Tuhan. Dan cara yang ketiga ialah mengucap syukur.
Mengucap syukur di sini bukan saja ketika kita menghadapi atau mengalami sukacita, tetapi ketika kita mengalami suatu masalah dalam hidup, satu pergumulan yang berat di dalam hidup, maka kita pun harus mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita menikmati kehidupan itu sampai dengan saat ini. Dan yang harus anak-anak ingat bahwa selagi kita hidup, pasti kita selalu diperhadapkan dengan yang namanya hal baik dan hal tidak baik. Oleh karena itu, kita harus mengucap syukur dan jangan pernah untuk meninggalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tadi tujuan pembelajaran ada sikap optimis dan pesimis yang harus kita pelajari dari tokoh Alkitab. Nah, di sini Ibu mengambil bacaan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai kitab 2 Raja pasal 7 ayat ke-20. Di situ kita bisa belajar dari sikap bangsa Israel. Adapun dua sikap yang nampak dari cerita Alkitab itu, yaitu sikap pesimis dan juga sikap optimis. Sikap pesimis yang ditunjukkan bangsa Israel ialah ketika mengalami kekurangan bahan pangan akibat perang. Bangsa Israel menjadi ragu dan khawatir akan hidupnya. Nah, di situ sikap pesimis bangsa Israel nampak bahwa mereka seolah-olah ragu akan janji Tuhan dan penyertaan Tuhan. Nah, adapun sikap optimis, selain pesimis, mereka juga optimis. Yang ditunjukkan bangsa Israel adalah dengan keberanian mereka untuk tetap menghadapi kesulitan hidupnya. Itu kita bisa merefleksikan atau kita mengingat kembali kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Di situ ada banyak cerita yang mereka alami dan juga bisa kita pelajari antara sikap pesimis bangsa Israel dan sikap optimis. Yang perlu kita teladani ialah sikap optimis dari mereka, bahwa dengan keberanian mereka, maka mereka dapat menghadapi kesulitan dan pada akhirnya mereka juga bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Ciri-ciri sikap optimis dan pesimis. Ya, anak-anak bisa membaca di layar laptop atau handphonemu sikap optimis. Ciri-cirinya: bijaksana dalam mengambil keputusan, tidak gegabah, tenang, dan pasti mampu berpikir yang baik, sehingga keputusan yang diambil pun pasti baik. Sikap pesimis, ini yang tidak boleh dimiliki oleh anak-anak, ragu-ragu dan tidak percaya diri. Ini tidak boleh dimiliki oleh anak-anak. Harus yakin akan apa yang kamu lakukan hari ini dan percaya bahwa janji Tuhan untuk masa depanmu pasti berhasil, dan percaya diri bahwa setiap talenta yang Tuhan kasih pasti berguna. Tetap optimis, lakukan yang terbaik karena Tuhan menginginkan yang terbaik dari kehidupan kita. Kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini tentang materi kita putus asa, yaitu
Jangan khawatir tentang apapun yang ada di dunia ini. Sekali lagi, jangan khawatir tentang apapun yang ada di dunia ini, karena semuanya sudah ada dalam rancangan Allah. Tugas kita sebagai manusia ciptaan Allah adalah taat dan setia kepada Allah. Maka segala yang baik dan benar akan diberikan bagi kita. Jadi, jangan khawatir, jangan putus asa, tetap semangat jalani hidup, karena Tuhan pasti menyertai kita. Sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Informasi yang perlu Ibu sampaikan untuk anak-anak sekalian di rumah, kelas 8A sampai 8N. Minggu depan kita akan laksanakan penilaian harian 1. Ibu berharap bahwa kalian mempelajari setiap materi yang diberikan oleh guru, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini, dan juga kalian bisa mempelajari di buku siswa yang telah dibagikan dari sekolah, sehingga ketika kalian mengikuti penilaian harian, kalian bisa menjawab soal-soal dengan baik. Dan ingat, terus rajin belajar, terus jaga kesehatan, jangan lupa berdoa untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk sekolah kita, biar pandemi ini selesai dan kita bisa kembali tatap muka dan belajar di sekolah seperti biasanya. Mari kita mengakhiri pertemuan kita dalam doa. Ambil sikap doa yang baik, lalu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah selesai belajar. Biarlah pembelajaran kami hari ini, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Allah juga mengajarkan kepada kami, sehingga kami tidak boleh putus asa di dalam menjalani kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah pandemi ini bisa berakhir dari bumi ini, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami sebagaimana yang harus kami lakukan. Tuhan memberkati juga anak-anak di rumah, sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Minggu depan kami akan ulangan. Tuhan memberkati sehingga kami dapat melaksanakan ulangan harian kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam anak-anak, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.